Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta di seluruh dunia, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua umat manusia selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Halim, kelahiran 16 Agustus 1973. Jadi tanggal 16 malam Agustus saya terlahir ke dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebuah lambang negara kita, sebagai lambang jiwa-jiwa kita semua umat manusia. Jadi Indonesia Raya benderanya merah putih. Dulu sebelum kita terlahir ke dunia ini merah, masih merah, merah gumpalan darah, gumpalan daging, intinya masih merah. Ketika kita semua umat manusia dilahirkan ke dunia ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap diri yang terlahir di dunia ini pasti di dalam keadaan suci. Semua bayi dari manapun, negara manapun, hasil apapun, pokoknya bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, yakni suci, bersih. Inilah terlahirnya, tanda bangkitnya merah putih. Inilah lambang negara Indonesia, yakni benderanya merah putih. Tadinya merah itu dilambangkan perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemenangan. Penderitaan bangsa Indonesia untuk merebut kesucian bangsa ini, itu sebuah lambang ketika masing-masing diri manusia berjuang di dalam rahim ibu. Ketika manusia berjuang menyelamatkan dirinya di rahim ibunda, makan, minum, bergerak di dalamnya, berjuang sampai terlahirlah ke dunia ini, maka perjuangan itu mendapatkan hasil, yakni merah putih. Merah berani, putih suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi
lambang bangsa Indonesia, yakni bendera merah putih ini mewakili seluruh umat manusia. Maka menangkanlah dirimu dari hawa nafsumu. Jadi hawa nafsu itulah lautan merah, lautan hawa nafsu yang selama ini selalu berharap-harap yang bukan hak miliknya. Hawa nafsu yang selalu mengaku-akui badan-badan dan hidup ini sebagai miliknya. Maka manusianya tenggelam di dalam lautan merah. Merah terus kehidupannya, merah terus nilai-nilai perjalanan kehidupannya di dunia ini. Kenapa? Karena manusia tidak mau kembali, tidak berani kembali kepada kesuciannya. Manusia tidak mau kembali ke asal usulnya. Manusia tidak berani meninggalkan merahnya untuk kembali kepada suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bacakan syair lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia bila dikaji secara syariatnya, ya negara Indonesia ini. Akan tetapi bila dikaji guna untuk menyentuh masing-masing jiwa manusia, maka Indonesia itu adalah badan kita ini yang dari tanah itu loh, Indonesia Raya. Yang dimaksud Indonesia tanah airku, maknanya setiap diri manusia itu loh, hakikatnya Muhammad Rasulullah, yakni badan-badan yang dicipta Allah, badan-badan yang digerakkan Allah, badan-badan yang dibuat Tuhan, badan-badan yang diperjalankan Tuhan sejak dari tanah dahulu hingga menjadi tumbuh-tumbuhan, menjadi hasil dari tumbuhan sayuran padi, sehingga dimakan oleh kedua orang tua kita, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Kemudian bertemulah ayah dan ibu kita, maka jadilah gumpalan darah. Untuk jadi gumpalan darah itu butuh perjuangan dari miliaran sel sperma. Yang terselamatkan, yang lolos hanyalah kita masing-masing. Kita ini orang yang terpilih. Kita semua umat manusia yang terlahir ke dunia inilah khalifahnya Allah, para rasul-rasulnya Allah, para nabi-nabinya Allah, para kekasih-kekasih Allah, para habaib. Jadi semua umat manusia ini ya Rasulullah, ya Khalifatullah, ya Nabiullah, ya Habibullah, semua manusia. Bila manusia bukan Rasulullah, bila manusia bukan Khalifatullah, bila manusia bukan Nabiullah, bila manusia bukan kekasih Allah, mana mungkin kita semua umat manusia ini bisa hadir di dunia ini, bisa ada di dalam
panggung sandiwara ini bila kita bukan kekasih Sang Maha Pencipta. Inilah tanda buktinya bahwa kita semua umat manusia ini ternyata hakikatnya, sejatinya, tafsir sejatinya, sesungguhnya manusia itu para kekasih-kekasih Allah, para makhluk yang diperankan, makhluk yang diperjalankan oleh yang menciptakan makhluk. Itulah para Rasulullah, Nabiullah, Khalifatullah, dan para habaib, kekasih-kekasih Allah. Sejatinya demikian. Akan tetapi umat manusia selama ini tidak percaya, tidak yakin, tidak mau peduli bahwa dirinya ini adalah utusan-utusan Allah, bahwa dirinya adalah para nabiullah, para khalifatullah, para kekasih Allah. Manusianya tidak peduli, karena manusianya termasuk saya, Abdul Halim ini, lebih memilih Abdul Halimnya, lebih memilih hawa nafsu setan Abdul Halimnya di dalam dadaku daripada memilih Allah yang menciptakan Abdul Halim. Itulah maknanya manusia tidak peduli bahwa dirinya adalah utusan Allah, Rasulnya Allah. Tapi Abdul Halim selama ini lebih cinta dirasuli, lebih cinta diutus hawa nafsunya sendiri, lebih cinta diutus iblis dan setan, lebih cinta menjadi budaknya iblis dan setan daripada menjadi budaknya Allah, daripada menjadi hamba Allah selama ini. Jadi selama ini kita memilih menjadi rasulnya Abdul Halim, menjadi rasulnya hawa nafsu daripada menjadi Rasulullah. Itulah perjuangan kita semua selama ini, termasuk saya. Kita selama ini termasuk saya ada di dalam lautan merah, lautan hawa nafsu. Lautan yang selalu merah nilainya di dalam kehidupan ini. Maknanya bagaimana segala perbuatan di dalam kehidupan ini pulang dan pulangnya kepada kesenangan, kecintaan hawa nafsune dewe. Maka saat inilah di dalam hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang berlambangkan bendera merah putih, saat inilah mari bangkit, mari bangun bersama, sadari dari mana kita ada, dari apa kita tercipta. Indonesia tanah airku. Jadi sesungguhnya tanah airnya, tanah air kita, asal usul kita adalah tanah yang kita injak ini selama ini. Tanah yang selama ini kita hina dina, inilah tempat asal kita. Apa maknanya kita selama ini menghina dina asal usul kita? Kita menginjak-injak sejarah kita sendiri. Apa maknanya? Maknanya kita tidak ingat di dalam dada kita bahwa kita sebenarnya dari tanah air yang satu, dari bumi yang satu. Sehingga hati kita tidak pulang ke asal usul kita, malah kita berkeliaran
bergentayangan kepada kenikmatan dunia, bergentayangan kepada urusan dunia, sehingga merahlah apa yang kita kerjakan, nilai rapotnya merah terus. Agama apapun yang kita peluk nilainya merah. Ritual apapun di dalam agama kita nilainya merah. Syariat-syariat apapun yang ada di dalam masing-masing agama kita nilainya merah terus. Kenapa? Karena hawa nafsu yang menunggangi diri kita, hawa nafsu yang menunggangi agama-agama yang kita peluk, sehingga merah semua, gampang diadu domba dengan orang agama lain, gampang diadu domba dengan golongan-golongan yang lain, meskipun sama-sama Islamnya, meskipun sama-sama Nasraninya, meskipun sama-sama pemeluk agamanya, masih diadu oleh iblis dan setan. Kenapa? Karena agama kita selama ini bukan agama Tuhan, tapi agamanya hawa nafsu, agamanya iblis, namanya apapun itu. Bila di dalam hati kita belum pulang, kita belum berani suci menghadap yang maha suci, tempat kita berasal, maka selamanya merah terus. Kita ditakut-takuti terus di dalam kehidupan di dunia ini. Takut miskin, takut kalah, takut rugi. Semuanya serba menakutkan. Apalagi takut mati. Takut mati, takut kembali kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang takut mati itu takut kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena anggapan manusia kembali kepada Tuhan itu tidak enak, sengsara, menyakitkan, penuh azab dan siksa. Memang demikian. Bila hawa nafsu kita pelihara, bila hawa nafsu kita dewa-dewakan, akan menyakitkan dan menyengsarakan hawa nafsu saat kembali kepada Tuhannya. Karena yang kita pertuhankan diri kita sendiri daripada mempertuhankan Tuhan yang telah menciptakan diri kita. Kembali lagi ke syair, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Maknanya tanah tumpah darahku, tempat aku berasal, diproses menjadi gumpalan darah sampai menjadi bayi. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Dan saat kita diproses dari tanah sampai menjadi bayi, disitulah kita menjadi tanda-tanda utusan ibu kita, utusan yang dicipta dari ibunya. Siapakah ibu sejati manusia? Ya bumi yang kita injak ini loh, ibu sejatinya seluruh umat manusia. Di sanalah, dari sanalah kita dicipta. Tanpa sana, tanpa ibu, maka kita takkan ada, takkan terlahir di dunia ini. Tanpa ibu bumi, tanpa ibu pertiwi. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, maka kita wajib, seluruh umat manusia apalagi bangsa Indonesia wajib berani apa? Berani mati demi tumpah darahnya, berani mati demi kesucian Tuhannya. Makna merah dan putih, berani, merah berani, putih mati, putih suci, agar kita selamat melewati lautan merah ini.
Jadi untuk kembali putih, untuk kembali suci harus punya tongkat untuk menyibak lautan merah ini agar tergelar jalan rahmatan lil alamin. Bila kita tidak berani suci, tidak berani putih, selamanya kita tenggelam di dalam lautan merah, kumpul dengan Fir'aun yang ngaku-ngaku jadi Tuhan, yang tak ada Tuhan di dalam dadanya kecuali Fir'aunnya. Sama dengan saya yang selama ini tak ada, yang ada di dalam dadaku bukan Allah, bukan Tuhan, tapi yang ada hanyalah Abdul Halimnya saja, yaitulah lautan merah itu yang menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Siapakah pengikut Fir'aun? Pengikut Fir'aun itu ya Abdul Halim ini loh, pengikut Fir'aun. Ketika Abdul Halimnya larut di dalam hawa nafsunya yang tak mau menjadi Rasulullah kecuali hanyalah menjadi Rasulnya iblis dan setan, mengikuti langkah-langkahnya setan, mengadakan tandingan Tuhan selain Allah di dalam dadanya. Maka inilah dosa yang teramat besar, dosa yang tak dapat diampuni bagi seluruh umat manusia bila manusianya masih tenggelam di dalam lautan merah. Maka dari itu di dalam hari kemerdekaan bangsa Indonesia hari ini, maka marilah bangkitkan bersama. Marilah kita menyadari sejarah kita penuh dengan perjuangan saat di lautan merah, hingga kullu mauludin yuladu alal fitrah, terlahir ke dunia dalam keadaan suci bersih. Maka kembalinya pun kepada Allah, kembali pulang kepada Sang Pencipta, ya harus kita kembali putih, kembali suci. Tanpa kita kembali dari merah putih ini kembali suci, tanpa kembali putih, maka selamanya kita tenggelam terus di dalam lautan merah, lautan hawa nafsu yang penuh siksaan, yang penuh penderitaan ini. Jadi kuncinya bagi Anda yang selama ini hidup menderita, baik menderita dunia, baik menderita sering dihina orang, bangkitlah, bangkitkan hatimu, kembalilah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Harus berani, jiwamu harus berani suci, merah putih. Supaya apa? Supaya kita tidak ditakut-takuti lagi dengan kemerahan, agar kita selamat dari lautan merah seperti selamatnya Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya, karena sudah punya tongkat baiatnya, tongkat kematiannya, tongkat kesuciannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Jadi sesungguhnya seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, sesungguhnya manusia semuanya dari hidup yang satu, dari tanah yang satu. Yang membuat berbeda hanyalah peran masing-masing manusianya. Hanya itu yang membedakan.
Meskipun beda bagi manusia-manusia yang sudah kembali kepada kerasulannya, sudah kembali kepada kekhalifaannya, sudah kembali kepada kekasih yang menciptakan dirinya, maka sudah tak akan ada bedanya lagi, yakni yang ada hanyalah Ahad, satu kesatuan. Itu yang membuat kita ini kuat, kita ini menang dari gempuran-gempuran hawa nafsu, kuat dari gempuran-gempuran orang yang tidak menyukai kita. Jadi bangunlah jiwanya, baru bangun badannya. Maknanya bangunlah jiwanya bagaimana? Jadi untuk membangun jiwa itu ya kita harus mengenal siapa jiwa ini. Nyawa, jiwa, hati, roh, itulah dulur papat limo pancer. Jadi jangan disebut lagi, jadi jangan dipandang lagi, jadi jangan disaksikan lagi nyawa, jiwa, hati, roh, rakanggo, kelamaan untuk pulang kepada Allah. Buang saja yang 4 itu, yang kita bahas di sini hanya pancernya. Apa? Uripe Allah. Karena tanpa uripe Allah maka tak akan pernah ada gelar nyawa, ada sesebutan nyawa, maka tak akan pernah ada gelar jiwa, sesebutan jiwa, maka tak akan pernah ada gelar hati, sesebutan hati, maka tak akan pernah tergelar roh, sesebutan roh, bila tak ada uripe Allah. Jadi kita hapus yang 4 kandung itu, saudara kandung itu, maknanya saudara kandung itu 4 nama ini hanyalah label-label, hanyalah sesebutan uripe Allah saja. Jangankan 4 nama jiwa, nyawa, hati, roh, biliunan nama apa yang ada di alam semesta ini, biliunan banyaknya apapun nama-nama yang ada di alam semesta ini, semuanya pusatnya ya kepada uripe Allah. Nama gelas, tembok, piring, ikan, nasi, gunung, lautan, langit, bintang, hutan, dan sebagainya. Semua itu diimami oleh uripe Allah. Bila kita tak hidup maka tak akan pernah ada biliunan nama itu, termasuk nama jiwa, nyawa, hati, roh itu. Jadi di sini yang kita kaji langsung ke pusatnya agar tak bertele-tele dan agar tidak tersesat. Kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Wajib kita sing-singkan baju berani merah untuk mengaplikasikan, untuk bertemu suci putih. Inilah yang dimaksud agama itu adalah hidup. Jadi bila manusia belum mengenal hidup ini, hidup siapa, maka selamanya manusia tak beragama di dalam hatinya, kecuali dengan agama-agama yang palsu saja. Islamnya palsu, Nasraninya palsu, Yahudi Majusinya palsu, Sabi'in, Hindu Budanya, Konghucunya semua palsu. Bila agama yang asli, bila agama abadi belum kita raih. Apa agama yang sejati, agama yang asli, agama yang abadi itu? Ya keabadian Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah memerankanmu, yang telah mengadakanmu. Itulah agama sejatinya seluruh umat manusia. Jadi apapun agama kita, baik kita ditakdir oleh Allah menjadi agama Islam,
ditakdir oleh Tuhan menjadi agama Nasrani, ditakdir oleh Tuhan menjadi agama Yahudi, ditakdir oleh Tuhan menjadi agama Buddha, Hindu, Konghucu dan sebagainya, maka jangan berputus asa dari rahmatnya, maka jangan putus asa dari pertolongan Tuhanmu yang telah mengadakanmu, Tuhanmu yang telah memerankanmu di dalam dunia ini. Apa saja peran itu, maka satukan peran-peran itu agar apa? Agar kuat imanmu kepada Tuhanmu. Maknanya sudah tak ada perbedaan lagi antar manusia. Kenapa? Karena dari asal yang satu, bumi yang satu, dan dari hidup yang ahad, hidup yang satu pula. Dengan manusia mengorbankan keberadaan manusianya di hatinya, maka manusianya akan berani mati demi negaranya, berani mati demi imannya, berani mati demi keselamatannya, berani mati demi kebahagiaan hidupnya. Berani apa? Berani meninggalkan diri manusiamu di hatimu guna terbang kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Maka harus dibangkitkan dulu jiwanya, hatinya. Supaya apa? Supaya bangkit pula badan-badannya. Jadi contoh aplikasi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Apa maknanya? Contoh, ketika kita sudah rela, ridho, kembalikan bahwa hidup ini Allah, maka bangunlah manusianya dari mimpi-mimpi buruknya. Selama ini kita sebelum mengenal Tuhan, kita sebelum mengaji hakikat makrifat, sebelum kita mengaji ketuhanan, kita selama ini tidur terus, mimpi terus. Apapun yang kita lakukan tak ada gunanya, wong mimpi. Sholatnya tidak ada gunanya, ibadahnya tidak ada gunanya, ke masjidnya tidak ada gunanya, ke gerejanya tak ada gunanya, ke wiharanya, ke puranya tak ada faedahnya. Kenapa? Karena di dalamnya hanya kerugian saja yang didapat. Kenapa? Karena hawa nafsunya, diri manusianya lebih wujud daripada wujud yang menciptakannya. Maka dari itu ketika manusianya menyadari, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ketika hatinya sudah menyadari bahwa hati, nyawa, jiwa, roh ini adalah uripe Allah, maka bangkit pula badannya. Apa yang dimaksud bangkit badannya? Badan beraktivitas apa saja, hati kembali kepada Tuhan yang menciptakan aktivitas-aktivitasnya raga ini. Di dalam Islam inilah yang dimaksud lillahi ta'ala, kembali kepada sang pencipta. Apapun pagelaran yang ada di dunia ini, sehingga tidak menakutkan kita lagi hidup di dunia ini. Kenapa? Karena yang menakutkan, kita sudah berani melepaskan yang menakutkan itu lewat pintu baiat, melepaskan harta, melepaskan ilmu yang kita punya, melepaskan ibadah-ibadah yang kita agung-agungkan, melepas hidup dan badan. Itulah yang dimaksud suci, merah putih, berani suci, berani mati di dalam menyaksikan Tuhannya, berani kembali pulang kepada Allah agar tidak jadi Tuhan lagi, agar tidak merana lagi kehidupan di lautan merah, lautan hawa nafsu ini.
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Maka hidupkanlah badan ini dengan uripe Allah. Kembalikan semua kekuasaan-kekuasaan yang menjerat hati kita selama ini, kembalikan dengan rela dan ridho bahwa sebenarnya aku ini, Abdul Halim ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya Tuhanlah yang bisa berapa-apa, hanya Tuhanlah yang bisa bersiapa-siapa. Tuhan berkuasa atas perjalanan-perjalanan hamba-hamba ciptaannya. Tuhan yang lebih bisa apa-apa dan Tuhan yang bisa bersiapa-siapa di dalam makhluk-makhluknya, apapun makhluk ciptaannya. Ilustrasinya, kita punya baju, kita bawa kemanapun baju-baju ini ora komentar. Dipakai di siang hari panas tidak komentar, dipakai malam hari dingin baju ini tidak komentar. Kenapa? Karena baju ini sudah hidup bersama pemilik baju, bergerak kemanapun dengan pemilik bajunya, tidak berjalan sendiri bajunya. Maka itulah makna hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Menyadari bahwa aku dari tanah, menyadari bahwa aku kembali kepada Tuhanku yang menciptakan aku. Itulah makna kebebasan jiwa, yakni berani mati, berani suci. Agar apa? Agar masuk agamanya Tuhan, agar selamat di dalam agama Tuhan, agar menjadi Rasulnya Tuhan, utusan-utusan Tuhan, daripada menjadi utusan-utusan setan yang menyesatkan, daripada menjadi utusan-utusan hawa nafsu Abdul Halimnya. Mending kembalikan, beranikan dirimu untuk mengembalikan semua agar suci bersih seperti bayi dulu. Bila sudah baiat, maka kita akan merasakan keadaan bayi yang dulu belum pernah kita rasakan. Karena kita selama ini hanya merasakan saat bayi hanya kata-katanya saja. Iman yang jari-jari. Imani jari-jari saja. Jari Al-Quran, jari hadis, jari para nabi yang ada di luar diri itu. Bukan jari kitab dirinya sendiri. Kita waktu bayi, kata orang tua, kamu dulu pernah jadi bayi. Itu kan semua iman-iman jari-jari. Kita hanya percaya-percaya saja. Percaya kepada hal yang tidak pernah kita temui. Kenapa? Karena saat bayi kita tidak ada. Itulah tumpah darah kita. Tanah air kita tidak ada, itulah hakikat aslinya seluruh manusia. Yang ada hanyalah Tuhannya. Jadi ketika manusianya sudah terbaiat dari kemanusiaannya, maka disitulah hari di mana manusianya selalu di sisi Tuhannya. Merah putih, hitam putih, kiri kanan, baik buruk, taat maksiat, semuanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu semua. Apapun yang kau kerjakan pula
juga ciptaan Allah, bukan ciptaanmu. Bila semua perbuatan yang kita perbuat itu masih kita akui sebagai ciptaan atau sebagai kekuasaan kita yang bisa berbuat, maka itulah lautan merah. Tak bisa pulang menjadi Rasulullah alias menjadi jahiliyah, menjahili kerasulan Allah, menjahili utusan Allah, menjahili khalifatullah. Selama ini kita menjahili itu semua, kita lebih cinta kepada iblis dan setan, kita lebih cinta kepada Abdul Halimnya daripada Allah. Semoga saya pribadi dan kita semua hari ini, hari kemerdekaan bangsa Indonesia, semoga kita pun juga merdeka, kembali suci, kembali putih, terbang kepada yang maha suci, terbang kembali ke asal usulnya, ke tumpah darah dan tanah air Indonesia. Maknanya kita diperankan oleh Sang Pencipta dengan kelegaan hati, diperjalankan dengan rela hati. Itulah kodok dan kodarnya Allah. Kita dihadapkan dengan kodok dan kodarnya Allah supaya apa? Supaya kita menikmati perjalanan ini, agar selalu menjadi kenikmatan, tidak menjadi merah, tidak menjadi kesusahan, penderitaan saja. Kita harus berani suci, merah, putih, berani kembali kepada Sang Pencipta. Selamat hari kelahiran bangsa Indonesia. Semoga kita semua umat manusia pun akan terlahir kembali dengan keadaan suci. Maknanya terlahir kembali dalam keadaan suci, maknanya kita menyadari bahwa kita ini dari yang suci, yakni dari Tuhan yang telah menciptakan kita. Itulah yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sangkan paraning dumadi. Alhamdulillahirabbil alamin, karena seluruh manusia itu ciptaan Allah, ya kembalinya kembali kepada Allah, kepada Sang Pencipta, tidak kembali kemana-mana. Jadi besarkan hati kita bahwa kita ketika kita pulang nanti jangan takut kembali kepada hantu, tapi semua manusia ini pasti ya datang dengan selamat, pulang pun juga dengan selamat. Jadi yang penting prasangka Anda di dalam hati Anda itu loh yang penting. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri kajian di subuh yang indah ini. Semoga kajian ini bisa menambah wawasan di dalam bertuhan, di dalam beragama, baik agama apapun, siapapun orangnya, agar tergerak kembali, ingat kembali asal usul kejadiannya dan kemana ia akan kembali. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.